Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NDA Project. Selamat malam para sahabat YouTube semua. Masih dalam podcast Beranda Cerita kali ini, masih dalam Beranda Misteri ya. Kali ini, malam ini saya kedatangan tamu, masih saudara saya tamunya ini. Eh, kita sambut saja. Assalamualaikum, selamat datang Waalaikumsalam. Gita. Jadi Gita ini adalah saudara saya, saudara tepatnya saudara istri saya gitu. Bagaimana Gita? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang paling biasa sehari-hari aja. Oh iya. Jadi pemirsa YouTube semua, Agita ini datang ke podcast NDA Project ini sekarang beliau mau menceritakan atau ada pengalaman sedikit pengalaman misteri katanya. Tapi lebih tepatnya kita tanya aja langsung. Eh, ada pengalaman misteri apa nih kira-kiranya yang mau diceritakan di podcast kali ini? Palingan kalau menurut saya misteri yang betul-betul misteri kayaknya mungkin masih fiktif, Mm-mm. masih belum jelas benar atau enggaknya. Iya. Karena saya juga kan saya ngelihat sendiri entah itu benar atau tidak saya juga Mm-mm. kan tidak tahu, itu kan hanya Allah yang tahu lah. Cuman juga kok ada keanehan-keanehan aja gitu, contohnya pas waktu saya lagi sekolah atau kayak Mm-mm. dulu-dulu kan waktu sekolah zaman dulu saya soalnya masih kayak kumuh gitu, kesalahan Mm. dulu itu banyak. Berarti waktu sekolah itu tepatnya waktu SMA atau SMP? Dulu itu sebenarnya dari zaman waktu sekolah dasar juga udah ada sebenarnya, Mm. cuma kurang apa ya, nggak terlalu memuncak gitu. Jadi nggak sepeka pas waktu SMA mungkin ya gitu Ya ya. gitu. Jadi pengalaman misteri kali ini mungkin yang lebih dialaminya waktu SMA atau apa? Awal-awal sih dulu pas sekolah dasar, waktu Mm-mm. awal-awal dulu. Nah cuma muncak-muncaknya pas waktu saya SMA. Mm-mm. Waktu itu yang pertama itu pas saya waktu di sekolah dasar itu kan, kalau nggak salah kan dulu pernah ada dengar kan waktu tsunami Pangandaran Iya, itu. iya, Nah, iya. pas waktu zaman-zaman itu tahun 2006 kalau nggak salah, tahun 2006 pas gencar-gencarnya jalur evakuasi. Nah, Mm-mm. jalur evakuasi itu kan ke tempat saya itu dulu, yang evakuasi dari tsunami, yang bencana alam itu ke sana semua. Nah, pas waktu kejadian itu, ya itu kan posisi alam itu kan jadi gimana ya, gelap, kayak mendung Mm-mm. semua kayak Mm-mm. gitu. Pas saya pulang sekolah itu pagi-pagi, padahal pagi-pagi itu ngerasanya takut kayak Mm-mm. gimana gitu ya, mungkin karena suasana alam juga ya. Mm-mm. Cuma yang saya anehnya itu pas pertama dulu, pas saya waktu pulang malamnya habis dari itu kan saya pulang pagi karena ada bencana itu, pas malamnya itu saya mimpi yang pertama itu, Mm-mm. mimpi waktu itu dikejar-kejar kayak sosok putih besar, dia diam di sebelahan tangkal pohon pisang ya, pohon Mm-mm. pisang sama tiang listrik, diem di situ. Pas saya mimpi itu saya nggak bisa apa-apa, jadi saya mau lari aja susah. Kayak gitu Mm-mm. pertamanya kayak susah kayak gitu, ini apa gitu, apa mimpi atau gimana gitu kan, apa ketempelan atau gimana kan saya nggak tahu. Nah saya puncak-puncaknya saya aneh juga pas waktu itu, ada pengalaman aneh pas udah mulai besar lah. Itu mah waktu kejadian saya mimpi itu masih kelas 1 kelas 2 SD-an Oh, kalau jadi nggak salah. gejala awalnya itu waktu kelas SD ya, di SD SD kelas 1 kelas mengalami yang 2-an. tadi itu. Iya, pas Terus, pas kesini pas kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 6 kalau nggak salah, kelas 6 mm-mm. SD itu kayak lagi main-main lah saya, sama main-main sama anak-anak gitu ya, sama teman-teman lah. Kan di belakang itu posisinya ada kayak kebun, Mm-mm. kebun tadi sampingnya itu kayak ada kamar mandi, cuma kamar mandinya jarang dipakai. Karena kan kalau anak-anak SD mau pipis mau apa itu kan sering ditahan kan, kebanyakan nyampe Mm-mm. kebelet lah atau nyampe apa gitu Ya. kan. Tahan-tahan gitu, saya udah pengen keluar, udah nggak tahan banget, saya keluar lah, ngeberaniin diri. Nah saya
pas di kamar mandi itu terus saya sampai merinding gini. Kamar mandi itu saya mau nyiram kan posisinya gelap, kamar mandinya nggak ada penerangan sama sekali, lembab juga, banyak kayak apa ya, ramat-ramat dari itulah. Saya mau nyiduk, padahal posisi saya masuk kan ada 3 pintu, cewek cowok semua, pintunya terbuka semua, nggak tertutup, berarti kan nggak ada orang kan posisinya. Saya mau nyiduk air, sudah saya buang air kecil, kayak ada tangan gitu, kayak tangan dari bawah ini apa namanya, bak air kan. Bak airnya kan disekat gini doang, pakai yang atasnya doang. Kalau ini airnya sama gitu semua. Itu kejadiannya pas malam? Sore. Sore pas pada mau jam terakhir lah, pas pada mau pulang gitu. Nah kok kayak gitu, cuma cuacanya lagi nggak enak, mendung kayak gitu. Kayak ada tangan. Nah selang beberapa hari, kalau nggak salah seminggu itu, ada juga yang ngelihat penampakan seperti itu. Mengalami melihat makhluk gaib apa gimana? Enggak, kayak saya juga tadi ada tangan gitu, tangan glosor gini di atas bak airnya itu. Dia mah jelas, saya mah cuma lihat kayak dikit langsung nggak ada. Dia mah jelas, soalnya dia kelihatannya mah hitam, tangannya kuku-kukunya panjang. Soalnya dia juga nyampe sakit 3 hari waktu itu. Itu teman-teman kita sempat mengalami juga. Posisinya dia tuh cewek, nyampe sakit juga, pas ditanyain kayak gitu. Melihat kayak gitu. Tapi itu pengalaman itu kan masih di sekolah dasar gitu ya. Itu apakah tadinya sebelumnya di kehidupan Agita sendiri, sebelum mengalami hal-hal tersebut, apakah emang ada ilmu keturunan kah? peka terhadap hal-hal gaib itu apa gimana? Apa ya natural aja gitu, ketika misalkan berjalan dari ke tempat yang agak angker misalkan, secara alami emang langsung melihat itu. Beda kan, ada yang orang yang emang dikasih ilmu keturunan jadi lebih peka terhadap ilmu gaib itu, apa gimana itu gitu? Kalau waktu itu sih, waktu dulu saya sih nggak tahu ya kalau soal itu, cuman waktu dulu tuh saya sempat dengar cerita kan pas waktu kejadian tangan itu kelas 6 ya, kelas 6. Pas waktu saya kelas 3, kelas 2 gitu ya, saya sempat dengar cerita orang tua saya sama paman saya dulu. Dia cerita gini, kenapa sih dulu waktu si Abah maut, si Aki maut, nggak ini barangnya malah dibuang, kan harusnya itu buat anak kamu. Itu si paman saya bilang ke ayah saya itu waktu itu dulu, kenapa malah dibuang. Nah, kata ayah saya gini, nggak boleh lah yang kayak gitu mah, nggak usah diturunin aja, buang aja nggak apa-apa, nanti juga kalau emang ininya ngalir sendiri ya gitu. Dia sempat dibuang itu sama ayah saya sama anak-anaknya yang lain. Barangnya itu bentuknya bentuk apa? Berbentuk barang apa gitu? Nggak tahu sih kalau persisnya bentuk apa, cuman ada beberapa barang katanya di kotak. Banyak juga kan waktu itu kan, waktu kakek saya dulu tuh kan kayak, kalau istilahnya jawara lah kalau istilahnya, jadi dia kan suka silat gitu, kayak pertunjukan buat di hajatan, acara-acara besar atau apa gitu kan istilahnya, sampai juga waktu meninggalnya itu kurang layak lah kayak gitu. Jadi agak nggak wajar gitu. Wajar, gitu ya kayak gitu. Jadi sempat ada dari barang-barang itu faktornya mah dibuang gitu kan. Iya, dibuang. Tapi Agita sendiri nggak pernah lihat atau nyentuh barang itu sampai sekarang? Kalau sampai sekarang sih saya sampai detik ini pun nggak pernah lihat ataupun nggak pernah nyentuh. Cuman kalau ke mimpi pernah, itu ada beberapa kali gitu. Sampai saya pernah di suatu saat mimpi kayak di suatu tempat nih, kayak di ruangan seperti ini, saya diam di situ, duduk gitu. Saya masuk, tahu-tahu masuk, cuma ruangannya itu penuh sama semua alat-alat kayak keris, kayak golok, kayak buku-buku zaman dulu gitu kan. Nah terus saya sempat, ruangannya seperti ini nih, ada meja zaman dulu yang pendek nih seginilah, sekitar 30 sentian, sama ada kotak kecil kayak kotak harta zaman dulu. Di atasnya itu ada buku, sama di pinggirnya itu ada keris sama lilin-lilin gitu. Saya juga nggak tahu waktu itu, saya di mimpi itu posisinya saya datang, lihat-lihat, duduk, terus saya buka buku. Cuman yang saya anehnya itu, yang si kerisnya ini yang awalnya nancep di bangku itu, di meja, pas saya duduk buka buku itu langsung berdiri gini, ngangkat kayak yang
di film-film gitu. Hmm. Saya juga nggak tahu itu maknanya seperti apa gitu kayak gitu. Arti dari mimpi itu Saya gitu. nggak tahu juga. Iya, Ini iya. Jadi penelitian gitu. terus katanya ini ya, saya dengar-dengar ketika Agita beranjak dewasa masuk SMA itu juga pernah mengalami hal-hal gaib ya di sekolah waktu SMA Agita sendiri gitu dulu. Itu gimana itu ceritanya? Kalau hal-hal gaib waktu zaman sekolah di SMA tuh banyak sebenarnya, banyak. Soalnya kan waktu saya zaman sekolah dulu kan nggak kayak sekolah sekarang. Sekolah yang dulu saya itu, yang dulu itu kayak masih apa namanya, Tamun tuh ya apa ya, kayak masih rimbun gitu, kayak Oh, masih rimbun. dari segi bangunannya gitu. Kayak kurang terurus gitu juga waktu itu kan, kayak masih banyak pohon-pohon gede, Banyak kayak ruangan-ruangan yang nggak kepake gitu. Biasanya ruang gitu. kosong. Iya, di pohon gede kan di waktu saya sekolah itu kan ada pohon seringin gede tuh, di tengah-tengah sekolah itu ada pohon seringin gede. Terus kata orang-orang itu pohon itu dikeramatin gitu, dari dulu itu nggak boleh ditebang, sekalipun ada yang nyoba nebang itu nggak bisa kepotong gitu waktu itu. Tambah dulu kan di banyak yang bangunan-bangunan yang kepake karena bangunannya luas besar, cuma waktu itu kan murid waktu sekolah itu kurang peminat gitu. Kayak gimana? Berarti tahun berapa itu pas Agita SMA itu? Tahun pertama awal masuk itu sih 2015 kalau nggak salah. 2015 ya. 2015-16 lah. Jadi pengalaman hal mistis apa tuh yang sampai sekarang Agita nggak bisa lupain itu kejadian yang ada di sekolah Agita? Itu kan jadi gini, sahabat YouTube, kebetulan karena Agita ini masih saudara saya juga gitu, dan kebetulan SMA-nya Agita ini SMA saya juga dulu, cuma bedanya kalau saya cuma setahun di SMA tersebut. Dan pengalaman ada pohon beringin ya kalau nggak salah, pohon beringin yang kalau ditebang itu pastilah ada kejadian aneh, itu memang benar adanya gitu. Dan saya juga sempat bukan nggak mengalami sih, saya melihat satu foto dari teman saya, padahal itu di siang bolong ya kalau nggak salah jam 1 sampai jam 2-an, itu ada yang motret dan terekam jelas kalau di foto itu memang ada sosok makhluk gaib yang kalau saya lihat waktu dulu itu, makhluk gaibnya itu berupa wanita, pakaiannya putih, terus rambutnya panjang gitu. Jadi memang saya juga pernah mengalami gitu di SMA Agita itu. Dan itu Agita kalau hal kejadian, apakah ada yang pernah kesurupan kah di SMA pas waktu angkatan Agita ya? Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah tuh ada yang kesurupan. Masa itu pernah nggak kejadian yang seperti itu? Kalau kesurupan itu malah waktu zaman saya itu ada lah, sebut banyak enggak, cuman ada lah beberapa kejadian gitu. Contohnya pas waktu dulu itu lagi apa ya, LDKS atau apa ya dulu itu, waktu itu namanya. Itu kan kayak kita kan lagi acara gitu kan, ada acara sesuatu gitu, ada bukan LDKS, kayak ada acara apa gitu, pramuka atau apa itu? Bukan, kalau itu kan akhir semester waktu itu posisinya. Itu juga pas saya udah kelas 3 itu kalau nggak salah. Kejadiannya siang apa malam? Siang, pas siang pas waktu saya kan habis UN nih kan, dulu masih ada UN, ada UN. Habis UN kan kita free nih, nggak belajar, nggak ada apa, kan mau persiapan buat perpisahan ini. Itu kan ada acara ribet-ribet lah, banyak nyiapin apa. Nah gitu. Nah waktu itu saya posisinya kan kelas saya di atas. Waktu itu posisi saya kelas di atas, dan sebelah sini posisinya ada gedung olahraga. Nah pas di gedung olahraga itu sedang ada kegiatan buat nyiapin, ada acara buat besoknya kalau nggak salah, ada acara buat besoknya. Nah pas itu saya nggak tahu nih persisnya seperti apa, pas kejadian kesurupannya seperti apa kan. Cuman ada pertamanya saya di atas kan lagi duduk nih sama ngeliatin ke bawah ke lapangan sama teman-teman. Itu kenapa orang-orang pada lari-lari ya sambil digotong-gotong, ada apa? Pertama satu dibawa ke UKS. Mungkin sakit tuh, pikir mungkin sakit. Gak lama, sekitaran 5 menit sampai 10 menit lah, nggak nyampe 5 menitan paling. Ada yang dibawa lagi sampai 5 menit lagi, bawa lagi. Nah kenapa?
Sampai 3 kali tuh kejadian kayak gitu. Saya penasaran kan, otomatis saya penasaran. Kayak sama temen, lihat yuk ke bawah, ke UKS ada apa emang gitu. Emang ada apa sih gitu. Saya liatin ke sana. Biasanya lagi kayak gini, lagi duduk, lagi gerem-gerem biasa gitu, kayak yang lagi kesurupan gitu, ngomongnya kemana-mana. Ada yang minta kopi lah, inilah itulah. Saya juga sampai, ini beneran apa enggak gitu ya. Saya juga kan nggak tahu posisinya kayak gimana gitu. Beneran apa enggak? Ya, terus saya lihat-liatin gitu, lihat-liatin sama orang-orang. Ih, kayaknya bener, soalnya makin lama tuh nambah lagi. Ada nyampe 6 orang apa 7 orang kalau itu nggak salah. Itu cewek apa cowok Cewek, kebanyakan cewek. Itu waktu itu kisaran kejadiannya jam 11-an kalau nggak salah, jam 11-an. Pas itu kejadian, saya lihat, lah ini mah apa, udah ada yang ngurusin aja, biarin gitu ya, biarin. Saya tinggal aja, waktu itu kan udah duhur, saya tinggal ke masjid aja, sholat sama teman-teman kayak gitu, mau ke kantin. Pas saya balik lagi malah masih makin parah gitu, nyampe ada yang baca-bacain di minuman lah, atau diciprat-cipratin kayak gimana gitu kan, ada yang ngurusin sampai ada kuncinya segala rupa gitu kan. Nah, nyampe suatu waktu ketika itu kan udah ada perencanaan tuh, waktu itu perencanaan mau perenovasian yang buat mindahin pohon ceringan yang gede itu, mau ditebang. Oh, jadi pas angkatan Agita itu si ceringan itu masih ada, tapi udah ada perencanaan buat ditebang. Pohon beringin itu mau ditebang gitu. Mau ditebang, cuman waktu itu baru perencanaan doang, mungkin kayak staf di kantor kayak gitu, baru kayak gitu, ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, si yang kesurupannya itu bilang nggak terima kalau itu harus ditebang, nggak boleh gitu kan. Mungkin lebih ke si makhluk itunya, penduduknya nggak boleh, ini nggak boleh ditebang. Ini soalnya tempat saya, tempat tidur saya, tempat tinggal saya sama teman-teman saya, ini nggak boleh ditebang. Sebelum ada sekolah ini juga, pohon ini udah duluan dari sini gitu. Oh, udah ada dari sebelum ada SMA tersebut gitu. Udah ada ceritanya kayak yang kesurupannya kayak gitu. Oh, saya singkat cerita kan waktu itu saya takut juga ya, sama posisi mau pulang juga waktu itu, saya mau ekskul, bola voli waktu itu. Saya tinggalin, besoknya kejadian lagi, nyampe 2 hari apa 3 hari berturut-turut kayak gitu. Nyampe waktu pas terakhir ada sampai tetangga saya yang kesurupan waktu itu. Tetangga di rumah. Ada kesurupan sampai ke bawah ke pulang, nggak sembuh-sembuh. Udah sampai beberapa orang yang istilahnya orang pinter lah, orang pinter mau nyembuhin, nggak sembuh-sembuh waktu itu. Sampai 1 hari 1 malam saya juga itu di rumahnya ngeliatin itu, bantu aja sebisa-bisa gitu. Jadi itu faktor kesurupannya dari emang kejadian yang di SMA atau gimana itu? Iya, awalnya kejadian dari SMA, cuman pasti dia itu masuk, kata orang pinternya di sana itu, yang dari awal dari SMA keluar, yang lain ikut masuk gitu. Jadi ikut masuk pas cuman yang masuk itu masih dari gerombolan yang di SMA itu, di sekolahan itu masuk. Jadi yang kata si orang pinternya itu, yang diam di sekolah SMA itu bukan benar-benar dari situnya mah cuma berapa orang gitu ya, cuman yang dari luarnya juga, kayak kalau kita mah ya, kalau istilah manusia mah kayak ormas lah atau gimana gitu ya. Jadi yang di luar juga banyak yang masuk, banyak yang ngatur. Jadi yang sebenarnya diam di situ di SMA itu, diamnya nggak di sana katanya. Jadi di suatu tempat masih di daerah sini juga diamnya di sana. Terus itu pas udah ada perencanaan itu ya, mau direnovasi, ditebang itu kan. Jadi nggak ditebangnya pas angkatan mengalami lihat ditebangnya, atau masih belum ditebang juga gitu pas sudah Agita lulus sekolah SMA? Kalau pas angkatan saya waktu itu belum sampai ditebang, soalnya kan karena kejadian itu juga ya. Sampai beberapa angkatan setelahnya juga enggak. Cuman kalau waktu saya sekarang kemarin lah ke sana ada acara gitu lihat, oh udah nggak ada, sekarang udah berubah ya, udah enak gitu, posisinya juga udah bagus, berarti beres nih masalah yang dulu gitu, nggak ada. Itu sekarang posisinya jadi apa tuh? Yang dulu posisinya pohon beringin, sekarang itu jadi tempat apa? Jadi kayaknya jadi parkiran deh kayaknya, atau enggak lapangan buat biasa aja kayak gitu, ngumpul-ngumpul. Kan kalau dulu kan pohon beringin doang sama kesininya ada rumput-rumput gitu kan. Nah, sekarang mah cuma jadi di tembok semua, pinggirnya jadi ada tempat duduk kayak gitu. Jadi udah nggak ada aja itu ya. Udah nggak ada sekarang. Kayaknya juga kalau zaman sekarang udah nggak ada mungkin kejadian-kejadian. Tapi itu pas waktu di sekolah ya, pas waktu kejadian banyak mungkin ya kejadian-kejadian yang dialami di sambil minum ya, apa-apa. Oke, siap. Pas kejadian
kesurupan, pasti itu kan kejadiannya dimulainya terjadinya itu pas lagi ada kegiatan ya, biasanya gitu. Itu yang pernah nggak Agita sendiri mengalami? Biasanya kan kalau di sekolah itu pas waktu dulu saya juga banyak tuh bangunan-bangunan yang memang tadinya kelas atau lab gitu, tapi emang kosong aja gitu. Terus emang itu teh menjadi faktor faktor ya itu teh yang menjadi murid-murid kesurupan gitu kan, karena ya memang ruangannya itu kan jarang dibersihin atau apa. Apakah pernah nggak ngelihat sosok apa gitu di sekolah Agita pas waktu SMA? Kalau ngelihat sih kayaknya pernah ada juga dulu waktu itu kan, waktu kelas 1 kelas 2 kalau nggak salah. Waktu itu kan waktu zamannya persiapan O2SN, waktu itu kan masih ada O2SN. Itu kan kebetulan kan saya ikut masuk dalam tim bola voli waktu itu. Nah suatu waktu saya itu kan kalau siang kan sekolah ya, ekskul dari waktu itu kan full day, dari jam 7 sampai jam 4 tuh saya masih sekolah. Jadi waktu itu latihan malam saya, jadi persiapan buat ke provinsi waktu itu latihan malam. Pas latihan itu saya banyak kan ada tim putra sama tim putri waktu itu. Yang pertamanya waktu itu kan hujan waktu hujan gerimis lah, hujan rintik-rintik kayak gitu. Pertama-tamanya saya baru datang posisi orang-orang juga belum pada datang semua. Soalnya saya pengen buang air kecil, sedangkan posisi si kamar mandinya itu ada di belakang kelas yang ini. Nah, dan si kamar mandi itu kayak waktu malam itu kan nggak ada penerangan gitu kan, mungkin nggak dikasih penerangan karena emang kan buat apa dikasih malam penerangan buat di belakang gitu kan, toh buat malam juga nggak ada kegiatan gitu kan. Nah saya itu ke belakang mau buang air kecil. Nah posisinya sebelum kamar mandi itu ada kayak pohon Kamboja, pohon Kamboja yang biasa di kuburan itu. Nah saya kesini kan saya lihat-lihat tuh, kok ada wangi apa gitu, kayak wangi kembang. Saya lihat ke atas, kembangnya nggak ada bunganya gitu ya, nggak ada bunganya. Kok ada bau wangi kayak gitu, apa ya? Ya sampai merinding itu waktu itu, sampai merinding. Positif thinking aja, mungkin ada apa gitu, mungkin kembangnya udah jatuh atau gimana. Saya masuk aja ke kamar mandi kan, katanya nggak ada apa-apa tuh waktu itu mah, waktu saya buang air kecil. Pulang lagi, harumnya masih ada. Pulang nggak lama teman-teman saya datang, ya langsung lah masuk ke gor. Waktu itu masuk ke gor buat latihan dari jam 8 sampai jam 11 waktu itu. Jam 11. Nah waktu kisaran jam 9:30 10-an lah, hujan gerimis lagi. Hujan gerimis. Nah pas itu kebetulan kan pintu gornya itu dibuka, pintu gornya dibuka, dan teman-teman saya itu kan lagi mainan bola seperti biasa layaknya main voli gitu ya. Nah si bola itu keluar. Nah, sedangkan di depan pintunya itu terparkir motor-motor. Nah pas teman saya mau keluar mau ngambil bola itu, udah dinongol di depan pintu kayak gini, nggak jadi di awalnya. Udah ambil, diem dia dulu kayak gini, kenapa tuh orang nggak jadi ya? Balik lagi dia pertamanya sendiri, kenapa nggak jadi? Nggak, hujan ya, bilangnya gitu. Pertama hujan, nah, pakai yang lain aja tuh, biar nanti sebelum pulang aja diambilnya kayak gitu. Oh ya udah, pulang keburu malam juga, langsung main lagi. Nah pas terakhir pas udah kisaran dekat-dekat jam 11 lah, jam 11 itu pintu gor di mau pulang, kita udah beres-beres, lampu gor dimatiin semua, kita orang masih di dalam. Pas udah keluar, jadi kan gerbangnya seperti ini ya, kotak ini. Ini kan motor-motor semua. Nah ini kan tembok nih, ini gerbang. Di belakang gerbang ini tuh, di belakang tembok ini tuh ada salah satu sosok. Ada sosok putih, kalau ini pocong lah kayak pocong kayak gitu. Diam di situ, berdiri. Jadi Agita ngelihat itu? Itu kebetulan yang lihat semua waktu itu, semua teman-teman saya. Orang-orang juga masih ada lah, bisa ini semua. Lihatin itu semua, otomatis pada lari semua waktu itu. Mau segala diucap loh, mau baca apa-apa langsung lari. Motor juga itu sampai gak dikunci. Panik gitu. Langsung, wah lari. Satu satpam juga pada aneh kalau kenapa katanya kayak gitu.
Nah setelah itu selang itu kan masih pertengahan ya, kalau pertengahan bulan kalau itu kan. Nah setelah beberapa hari lagi, lewat beberapa hari itu aman, saya latihan malam juga aman 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 aman, sampai deket ke waktu saya mau berangkat, lewat 3 hari sebelum berangkat saya latihan malam lagi nih buat penyesuaian lah, penyesuaian. Waktu itu saya sendiri, waktu itu bola keluar lagi, tapi nggak nyampe keluar pintu gitu, cuma deket ke pintu. Posisi motor sama kayak petis, cuma kan motor tuh ada banyak, kisaran ada 10 apa berapa gitu, cuma ada satu motor yang paling belakang, waktu itu deket kelas lah, deket kelas itu motornya. Cuman pas di jalan di lorong yang jarang dipakai orang, pas saya mau sampai merinding, pas ambil bola saya lihat ke motor kan, saya pas waktu ke pintu gerbang ya, lihat ke motor ada sosok perempuan yang duduk waktu itu di sana. Ada sosok yang duduk di motor. Waktu itu lah saya agak banyak cerita aja sama anak-anak, takut panik lagi gitu kan. Saya langsung aja pulang ke sana, balik lagi main lagi, nggak diinget-inget walaupun panik, takut gimana. Ya minum aja sampai 2 gelas itu langsung. Nah baru pulangnya saya ceritain sama teman-teman, tadi pas ambil bola saya lihat Kunti ada di motor, di jok motor lagi duduk di motor kamu. Yang sosok perempuan itu. Di motor kamu. Wah yang benar. Langsung dia motornya juga nggak dibawa pulang, langsung disimpan tuh di warung. Nah pas itu teman yang satu lagi yang pas cerita yang pertama yang diem gitu di gerbang, dia juga ngelihat waktu itu duduk di perempuan itu. Pas duduknya pas di motor saya lagi waktu itu, yang pas gak cerita apa-apa itu yang pertama. Wah berarti ini bener kayak gitu. Jadi itu masih di lingkungan sekolah ya? Masih waktu di lingkungan sekolah waktu itu. Berarti kan itu latihannya malam ya? Latihan malam. Itu. Nah kalau mungkin dari kejadian itu, ini juga katanya ya, Agita sempat apa? Mendalami hal gaib atau gimana ya? Pernah mendalami hal gaib nggak dari ya seiring bertambahnya umur gitu, terus setelah mengalami kejadian mistis itu, pernah mendalami hal gaib nggak di Agita sendiri? Kalau saya secara pribadi mendalami hal gaib ya kayak gimana ya, mengalir aja gitu ya. Secara khusus saya mendalami ini enggak, cuman saya kan jiwa saya itu penasaran orangnya, penasaran. Jadi setiap ada misalkan ada sesuatu yang baru nih, saya belum bisa, pasti terus saya ulik sampai saya bisa gitu. Jadi sampai waktu ketika itu habis kejadian itu, kok nyampe ada gini-gini, kenapa sih gitu, kenapa sih, apa penyebabnya, apa asal muasalnya, kenapa bisa ada kayak gini. Waktu itu saya ketemulah sama salah seorang gitu kan, masih orang daerahan sini juga, saya tanya-tanya kenapa gitu, ada apa. Singkatnya dia jelasin kayak gini, kalau kamu harus kayak gini, ada harus istilah buka batin lah atau apa kayak gitulah, banyak lah istilah kayak gitu. Cuman kalau saya secara khusus mendalami sih enggak, cuma balik lagi sih sebenarnya yang kalau hal-hal kayak gitu jadi istilahnya kepercayaan. Kepercayaan juga ya. Soalnya banyak juga yang ada yang percaya, ada yang enggak juga kayak gitu kan. Cuman kalau di Al-Quran sendiri kan juga Allah juga udah menciptakan ya sebenarnya, yang ada yang gaib sama yang nyata gitu kan. Kita hidup di dunia juga bukan kita manusia aja nih kan, ada minal jinnati wan nas, ada jin dan manusia seperti itu. Ya, memang menarik juga sih pengalaman misteri Agita ini. Ya kalau yang saya alami juga, kalau istilahnya waktu sekolah itu memang di samping kalau SMA itu paling seru tuh masa-masa SMA masa-masa itu gitu yang kan berkesan gitu. Cuman kalau SMA dulu sama sekarang itu kan beda. Kalau dulu itu benar kata Agita, bangunannya masih jelek, banyak rumput di halamannya yang nggak dijamah oleh siswa-siswa. Mungkin kadang ada juga kalau pas zaman saya ada yang istilahnya kalau ngelewat ke sana itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Kalau memang dilanggar pasti ada aja kejadian gitu. Ya. Mungkin di sekolah-sekolah manapun yang namanya makhluk gaib itu pasti ada. Yang namanya cuma
aktivitasnya istilahnya dari pagi kan Sampai sampai sore sore, gitu. malamnya kan kosong Hmm. sampai pagi lagi, ya gitu-gitu aja. Mungkin pasti ada juga. Ya gitu aja mungkin sahabat YouTube semua, itu sepenggal pengalaman cerita mistis dari saudara saya Gita. Cukup menarik juga pengalaman mistisnya, karena pasti setiap orang itu mempunyai pengalaman-pengalaman misteri, pengalaman mistis di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Terima kasih Siap. Gita telah menceritakan pengalaman mistisnya di podcast NDA Project ini. Semoga dari cerita Agita tadi bisa apa ya, bisa diambil yang baik-baiknya lah Iya. gitu kan. Kalau yang jelek-jeleknya jangan diambil. Dan jangan lupa untuk sahabat YouTube semua, apabila ada yang mempunyai pengalaman-pengalaman mistis, bisa tulis di kolom komentar atau lewat DM aja. Oke, segitu saja podcast kali ini di Beranda Cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.